Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Usaha Hobi. Pada pertemuan kali ini saya akan membagikan beberapa tips supaya tidak terjadi kematian massal pada anak burung puyuh 0 sampai 10 hari. Karena pada umur tersebutlah anak burung puyuh sering mengalami terjadi kematian massal atau sangat rawan sekali atau rentan terjadi kematian massal, sehingga kita harus tahu cara merawat anak burung puyuh pada saat umur tersebut. Sedangkan ini anak burung puyuh yang sudah berumur 3 hari, sudah cukup lincah dan gagah dan sudah tidak terlalu rawan lagi terjadi kematian massal. Anak burung puyuh ini berjumlah sekitar 70 ekor dan hanya mengalami kematian hanya 1 ekor. Itu juga disebabkan oleh ditimpa oleh tempat minum ini. Pada saat saya memberi minum pada saat pertama kali, saya terlepas memegang tempat minum ini dan menimpa 2 ekor dan satunya tidak bisa diselamatkan. Jadi bagaimana tipsnya supaya tidak terjadi kematian massal anak burung puyuh umur 0 sampai 10 hari ini? Simak video ini sampai selesai. Tips yang pertama yaitu kita memindahkan anak burung puyuh ini dari kotak penetas telur, dari kotak penetasan itu minimal bulunya sudah kering semua. Saya biasa memindahkan anak burung puyuh ini pada saat sudah berusia 1 hari di dalam kotak penetasan. Jadi pada saat itu anak burung puyuh sudah cukup gagah dan lincah, baru dipindahkan, sehingga anak burung puyuh tidak lemas lagi dan bisa cukup kuat untuk berdiri dan berlari. Sedangkan untuk tips yang kedua, kita harus merawat anak burung puyuh 0 sampai 10 hari itu di dalam kandang pemanas atau kotak pemanas seperti yang saya buat ini. Bisa dibuat dengan menggunakan kayu triplek ataupun kayu masif ataupun kayu bekas lemari seperti yang saya buat ini. Lalu pasang pemanas, saya menggunakan lampu pijar 5 watt sebanyak 6 buah, sehingga cukup untuk memanasi anak burung 0 sampai 10 hari. Dan ventilasi jangan terlalu besar, cukup kecil saja. Dan pada saat umur 0 sampai 3 hari, ventilasi ini juga saya tutupi dengan menggunakan sehelai kardus, baik pun siang maupun malam. Setelah umur 4 hari, baru pada siang hari helai kardus ini saya buka, dan pada saat malam hari baru ditutup kembali. Lalu untuk tips yang ketiga untuk mencegah kematian massal, pemberian air minum seperti yang tampak ini. Saya menggunakan tempat air minum galon, yang pastinya untuk anak burung puyuh umur 0 sampai 10 hari harus menggunakan tempat minum berupa galon seperti ini. Kebetulan di daerah saya yaitu Sumatera Selatan tidak ada yang spesial untuk burung puyuh. Jadi yang hanya ada adalah tempat minum air galon yang untuk ayam. Jadi jika menggunakan tempat minum galon berupa tempat minum untuk ayam, di bagian dasar ini harus dikasih batu kerikil, supaya anak burung puyuh pas saat minum tidak kecebur di dalamnya. Karena jika tidak diberikan batu kerikil, maka anak burung puyuh ini akan tercebur ke dalamnya dan menyebabkan tenggelam atau semua bulunya bisa basah dan mati kedinginan.
Juga untuk tempat minum dan kerikilnya sebelumnya harus dibilas terlebih dahulu dengan menggunakan air sabun atau air deterjen, supaya bakteri, virus, dan kuman, juga jamur, telur, cacing bisa mati semua alias steril. Dan juga air yang kita gunakan harus menggunakan air yang steril, misalnya air yang sudah dimasak ataupun air yang sudah dikasih desinfektan, sehingga air tersebut bisa dijamin kesterilannya. Karena jika tidak, maka anak burung puyuh umur 0 sampai 10 hari akan mengalami sakit dan menyebabkan kematian massal juga. Untuk airnya tidak perlu dikasih apapun, misalnya gula ataupun vitamin ataupun probiotik, karena saya biasa tidak menggunakan apapun. Dengan demikian cukup dengan mensterilkannya saja atau memasaknya atau memberi desinfektan sudah cukup untuk memberi kesehatan burung puyuh umur 0 sampai 10 hari. Jadi tidak perlu repot-repot memberi vitamin ataupun yang lainnya. Lalu untuk tips yang keempat yaitu cara pemberian pakan. Anak burung umur 0 sampai 3 hari ini, sistem pemberian pakannya kalau lantainya menggunakan alas, maka untuk umur 0 hari pemberian pakannya yaitu dengan cara ditaburkan di lantai, supaya anak burung puyuh bisa mengenali pakan tersebut. Mengapa tidak menggunakan nampan ataupun kotak pakan yang besar seperti ini? Maka anak burung puyuh 0 sampai 3 hari bukannya makan di dalam kotak pakan ini, tetapi kotak pakan ini akan menjadi tempat tidur mereka. Mereka akan bertumpukan tidur di dalam kotak ini, sehingga anak burung puyuh yang bagian paling bawah itu akan kelemasan, tidak bisa bernapas, atau tertimpa oleh teman-teman yang ada di bagian atasnya, sehingga yang paling bawah itu akan mati secara massal. Untuk pemberian pakan itu harus menggunakan pakan yang sudah dihaluskan seperti ini. Pakannya berupa tepung. Ini pakan pur ayam merek Confit BR1 yang sudah saya blender sehingga membentuk tepung seperti ini. Cara pemberian pakan anak burung puyuh 0 sampai 3 hari. Seperti ini, jika menggunakan alas koran itu dengan cara ditabur. Tetapi jika dengan menggunakan lantai kandang seperti kawat krimin ini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jangan menggunakan nampan plastik atau menggunakan kotak kayu besar seperti ini, karena akan dijadikannya tempat tidur mereka, sehingga akan bertumpukan pada saat tidur, sehingga anak burung puyuh yang bagian paling bawah itu akan mati kelemasan atau mati terinjak-injak. Jadi caranya, tipsnya supaya tidak terjadi kematian massal anak burung puyuh umur 0 sampai 3 hari, harus menggunakan tempat pakan yang seperti ini. Yang kecil ini, nampan kecil seperti ini, jangan menggunakan nampan yang besar. Jadi dengan menggunakan nampan kecil seperti ini, maka anak burung tersebut, jika nampan ini dijadikannya tempat tidur, itu tidak akan muat untuk menampung semua anak burung puyuh yang saat umur 0 sampai 3 hari tersebut. Karena nampan ini cukup kecil, jika mereka bertumpuk-tumpuk di atas ini, maka tumpukannya tidak akan terlalu tinggi. Yang paling atas akan jatuh ke bawah, sehingga tidak terjadi tumpukan yang terlalu tinggi. Jangan lupa nampan ini dikasih kawat trimin supaya pakan ini tidak berceceran jatuh keluar. Karena anak burung puyuh 0 sampai 3 hari itu sudah bisa untuk mengais-mais makanan, sehingga pakan ini akan berceceran
keluar. Jadi dengan menggunakan nampan kecil ini yang terbuat dari bekas tutup toples. Nah, jadi bisa menggunakan bekas tutup toples untuk menghindari terjadinya tumpukan yang terlalu tinggi saat anak burung puyuh 0 sampai 3 hari tersebut tidur. Nah, kemudian setelah umur 4 hari sampai 10 hari bisa menggunakan tempat pakan yang lebih besar, misalnya dari kotak kayu yang terbuat dari triplek ataupun nampan plastik yang cukup besar. Karena pada saat umur 4 sampai 10 hari tersebut mereka tidak akan menggunakan tempat pakan ini lagi untuk sebagai tempat tidurnya. Mereka akan menyebar pada seluruh bagian kandang, asalkan saja pemanas yang kita gunakan cukup sesuai suhunya bagi mereka. Jadi itulah tips supaya tidak terjadi kematian massal pada anak burung puyuh 0 sampai 3 hari, dimana pada umur tersebut adalah umur yang rentan terjadi kematian massal pada anak burung puyuh tersebut. Anak burung puyuh sudah cukup lahap makan pada saat umur 3 hari ini. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.